Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Putri Dianti dengan NIM 20250070076. Saya dari kelas AK25E. Yang terhormat Ibu Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia. Mengelola sumber daya manusia adalah hal terpenting bagi seorang pemimpin. Saat ini sumber daya manusia sudah dianggap sebagai modal manusia. Untuk itu ada baiknya kita semua dapat mengetahui atau memahami sejarah perkembangan sumber daya manusia. Dimulai dari masa sebelum revolusi industri. Generasi pertama sampai dengan tahun 1940-an yang dikenal sebagai pra-personalia, pada masa itu pekerja hanya dianggap sebagai faktor produksi dan sebagai mesin. Di era ini bekerja bisa sampai dengan 18 harian per hari. Pada masa itu pengelolaan sumber daya manusia masih dicap sangat buruk. Pengelolaan pekerja yang menguras tenaga, menyulut timbulnya para guru-guru kerusuhan, sehingga pemerintah Amerika akhirnya mengambil langkah keputusan untuk memfasilitasi penyediaan hak dan pelindungan bagi para pekerjanya. Generasi kedua dimulai dari 1945 sampai dengan 1960-an. Mulai munculnya serikat pekerja dan adanya analisis jabatan dan deskripsi pekerjaan. Pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik muncul karena ada kewajiban untuk taat pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kewajiban ini memaksa pemilik perusahaan untuk membentuk mekanisme resmi guna memperbaiki persoalan pekerjaan. Generasi ketiga dimulai dari tahun 1965-an sampai dengan 1970-an. Sumber daya manusia dianggap sebagai subjek atau pelaku. Di masa ini, pengelolaan sumber daya manusia yang baik mulai dianggap penting, memberikan motivasi pada pekerja dan mempelajari perilaku bekerja juga dianggap penting. Pada generasi keempat, mulai dari tahun 1975 sampai 1999, sumber daya manusia di sini sudah dianggap sebagai modal manusia. Pada generasi kelima, mulai dari tahun 2000-an sampai dengan sekarang, sumber daya manusia sudah dianggap sebagai brainware. Nah, jadi itu sekilas dari sejarah perkembangan sumber daya manusia dari masa ke masa. Selanjutnya saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau seringkali disebut dengan MSDM ini adalah bidang manajemen yang membahas bagaimana suatu organisasi mengelola orang-orang yang bekerja di dalamnya agar tercapainya tujuan organisasi atau tujuan individu yang dapat tercapai secara efektif atau efisien. Secara sederhananya, MSDM ini berfokus pada perencanaan, perorganisasian, dan pelaksanaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja, mulai dari seorang direkrut sampai ia tidak lagi bekerja di suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Tujuan manajemen sumber daya manusia ada 4. Yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, memastikan organisasi tersebut memiliki tenaga kerja atau karyawan yang kompeten. Dan yang ketiga, menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja karyawan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi sumber daya manusia, di antaranya yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Jadi di sini menentukan kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Jadi di sini menarik dan memilih calon karyawan yang paling sesuai dengan posisi yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan. Jadi di sini meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja karyawan. Yang keempat, ada penilaian kinerja. Di sini menilai hasil kerja karyawan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kompensasi dan penghargaan, memberikan gaji, insentif, dan bonus pada karyawan. Yang selanjutnya ada hubungan kerja.
Di sini harus menjaga hubungan yang baik antara manajemen dan karyawan. Yang terakhir ada pemeliharaan sumber daya manusia. Di sini harus menjaga kesehatan, keselamatan, dan loyalitas karyawan. Apa sih pentingnya MSDM ini? Manajemen sumber daya manusia sangat penting karena manusia merupakan aset utama organisasi. Tanpa pengelolaan sumber daya manusia yang baik, teknologi dan modal tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Manfaat sumber daya manusia diantaranya yang pertama meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan bekerja lebih efektif karena ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, membantu tercapainya tujuan organisasi. Sumber daya manusia dikelola dengan baik, mendukung pencapaian target perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Hubungan kerja menjadi harmonis dan mengurangi konflik. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan membuat karyawan lebih terampil dan profesional. Yang selanjutnya, mengurangi tingkat absensi turnover. Selanjutnya, meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan dari sistem gaji, insentif, dan penghargaan lainnya yang adil membuat termotivasi karyawan tuh. Yang selanjutnya, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Data dan penilaian sumber daya manusia membantu manajemen mengambil keputusan yang tepat. Sekian presentasi dari saya mengenai manajemen sumber daya manusia ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.